Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ZK di Tamang ZK. Oke guys, pada kesempatan kali ini katong kembali lagi bertemu. Namun berbeda, kali ini opening dibuka oleh saya sendiri, teman saudara ZK. Jadi pada kesempatan kali ini kita bukan lagi berbicara mengenai puisi, bukan lagi berbicara mengenai konten-konten yang tertera di channel YouTube ini. Sekarang kita mulai membahas tentang spesifikasi kita sebagai seorang mahasiswa. Nah, sebagai terlebih khusus seorang calon pendidik olahraga, kita akan membahas sedikit terkait dengan kita punya spesifikasi, yaitu tentang olahraga, tapi kita bahasnya tentang kayak kepelatihan. Nah, sebelum itu kita akan panggil dulu yang punya channel YouTube ini supaya tidak terkesan saya memanipulasi channel YouTube ini. Oke, untuk tidak mengurangi rasa hormat saya panggilkan Tamang ZK. Kembali lagi ya, ini Tamang ZK. Siapa dulu itu? Kembali lagi dengan saya ZK. Tamang ZK. Oke, itu tadi, itu langsung sah membuka kita punya topik diskusi pada sore hari ini. Jadi kita akan membahas sesuatu yang baru di channel YouTube ini, karena di channel YouTube ini mungkin konten-kontennya dia yang sudah kawan-kawan lihat. Terima kasih untuk para subscriber sekali lagi yang telah mendukung Tamang ZK dalam dia punya postingan-postingan dan lain-lain sebagainya. Akhirnya Tamang ZK dia termotivasi untuk membuat video yang baru ini. Katong akan membahas tentang sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu apa? Sebenarnya bukan sesuatu yang baru sih, tapi sesuatu yang kemudian katong baru munculkan lagi di dalam channel YouTube ini. Oke, kawan-kawan. Sekarang katong akan membahas tentang latihan. Tapi jadi latihan itu sebelum seorang pelatih dia membuat satu program latihan, terlebih dahulu dia harus memahami apa itu prinsip-prinsip latihan supaya dia tidak terkesan rancu ketika membuat suatu program latihan untuk seorang atletnya begitu. Karena dalam dalam psikologi seorang atlet itu sudah barang tentu berbeda-beda begitu. Jadi kita kira-kira kalau ada, misalkan ini saya kasih contoh, ada 26 atlet di situ, dan kemudian satu orang pelatih dia membuat hanya satu program latihan, sudah barang tentu akan berdampak terhadap psikologi atlet-atlet yang lain, karena bisa jadi satu program latihan itu dia baik untuk atlet tertentu tapi dia tidak baik untuk atlet yang lain. Jadi seperti itu. Oke, sebelum kita berbicara lebih panjang lebar persoalan psikologi olahraga, ini Rizky Tuhulele orang yang bertanya kepada saya kenapa fokusnya organisasi bukan olahraga. Saya hadirkan dia di sini untuk teman-teman sekalian. Karena pertanyaan yang paling seksi di konten saya 1-2 hari yang lalu, beliau bertanya persoalan kefokusan saya terhadap organisasi atau olahraga. Hari ini saya hadirkan dia dan kita mencoba berbicara persoalan psikologi olahraga. Apakah saya benar-benar fokus organisasi atau saya benar-benar fokus olahraga? Karena olahraga tidak selamanya harus berlari, tetapi olahraga juga harus membuat kecepatan berpikir itu lebih tinggi. Lanjut saja terhadap penyampaian sebelumnya tadi. Jadi seorang pelatih itu dia untuk membuat dia punya atlet itu terangsang terhadap satu program latihan yang kemudian dibuat, maka ada 3 subpoin, atau ini yang dikatakan oleh Bompa atau para scientific ilmu keolahragaan. Dia bernama Bompa, dia mengemukakan ada 3 aspek yang harus dimiliki oleh seorang pelatih. Aspek apa saja kayak itu? Yang pertama, aspek biologis. Yang kedua, aspek pedagogik. Dan yang ketiga adalah aspek psikologi. Nah, ketika aspek itu yang digunakan untuk mereka merancang prinsip-prinsip latihan yang kemudian dikelola untuk menjadi satu program latihan yang baru. Nah, jadi prinsip-prinsip latihan itu dia tidak hanya monoton satu saja, tapi dia ada banyak. Nah, yang dikemukakan oleh dosen kita terkasih. Terima kasih untuk bapak-bapak dosen. Kaprodi ya? Ya, Bapak Kaprodi. Iya, betul. Terima kasih untuk Bapak Dr. Yonas Solisa MPD yang Dr. kemudian Yonas Solisa. Bapak Albertus Benang Lampir dan Bapak Yusak Saranambola yang kemudian telah mengedukasi pengetahuan mereka kembali lagi untuk kita.
untuk kita belajar bersama-sama tentang satu mata kuliah, yaitu ilmu kepelatihan. Nah, ilmu kepelatihan ini adalah ilmu yang kemudian dia sangat susah sekali kawan-kawan untuk dipelajari. Ini jujur saja dari untuk kita mahasiswa olahraga susah sekali untuk dipelajari. Karena spesifikasinya kita adalah seorang guru di bawah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan, tapi kita dituntut untuk menjadi pertama atlet, menjadi pendidik, menjadi seorang pelatih, menjadi seorang wasit, dan menjadi banyak sekali. Jadi kita multi talent gitu. Jadi susah sekali kita menangkap sebuah kajian keilmuan yang kemudian kita harus ambil untuk kita punya kemudian hari. Itu artinya bahwa ketika seseorang mampu menjadi seorang pelatih, maka dia adalah orang yang paling cerdas. Kenapa demikian? Karena seorang pelatih itu mampu menjadi instruktur, mampu menjadi guru, mampu menjadi komunikator, mampu menjadi motivator, dan itulah yang membuat seorang pelatih itu orang yang paling cerdas. Itu asumsi saya pribadi. Tetapi kalau dilihat dari prinsip-prinsip latihan, maka kepelatihan itu adalah hal yang paling sulit. Sulit sekali. Jadi kalau pelatih itu dia diibaratkan, kalau kita analogikan pelatih, maka dia seperti seorang sutradara, dan atletnya adalah seorang aktor atau aktris yang kemudian hanya berperan di depan kamera, dan yang menyeting itu aktor dan aktris adalah sutradara. Jadi itu adalah peranan yang paling penting sekali. Baik buruknya sebuah film tergantung daripada sutradara. Nah, baik buruknya seorang atlet tergantung daripada pelatih. Nah, pelatih bagaimana yang baik adalah pelatih yang mampu memahami prinsip-prinsip latihan. Ada berapakah prinsip latihan? Jadi ada sekitar 9 prinsip latihan. Namun jadi ketong hari ini akan membahas hanya 2 prinsip latihan. Nah, yang pertama adalah prinsip latihan multilateral, dan yang kedua adalah prinsip latihan spesialisasi. Oke, spesialisasi. Jadi hanya ada 2 prinsip latihan yang kemudian akan ketong kaji di sini. Nah, tidak usah berpanjang lebar supaya lebih mempersingkat video. Jadi yang pertama adalah prinsip latihan perkembangan multilateral. Apa sih perkembangan multilateral itu? Jadi perkembangan multilateral itu adalah perkembangan atlet yang kemudian dia dimodifikasi oleh pelatih dari umur yang masih dini, sehingga dia mampu memiliki rangkaian gerak atau motor ability yang baik. Dari dia mulai diajarkan berjalan, berlari, melompat, mengguling, dan lain-lain sebagainya. Dia berapakah umur seorang anak yang baik untuk dapat perkembangan multilateral ini? Jadi umur yang baik itu adalah 7-8 tahun. Jadi 7-8 tahun itu seorang anak dia sudah harus mampu untuk diberikan motor ability atau pengajaran tentang gerak yang baik oleh seorang pelatih. Nah, jadi saya berbicara tentang sejarah sedikit perkembangan multilateral ini. Jadi perkembangan multilateral ini dia dipakai atau dia digunakan, metode awalnya itu dia digunakan oleh negara Uni Soviet pada saat itu. Jadi pada saat itu negara Uni Soviet itu dia sangat baik sekali dalam dunia olahraga, karena dalam perkembangannya dia telah mampu memiliki satu metode yang kemudian efektif untuk rangkaian-rangkaian gerak anak, dari mulai anak remaja, dari anak yang masih kanak-kanak, remaja, sehingga dia memiliki satu tingkatan prestasi yang paling tertinggi atau golden age itu. Jadi kira-kira seperti itu. Yang kedua adalah pengembangan spesifikasi. Nah, kalau kita bicara tentang pengembangan spesifikasi, itu berarti kita bicara persoalan tingkat kefokusan seseorang untuk berlatih satu cabang olahraga. Misalkan cabang olahraga atletik. Bagaimana caranya seseorang itu dia sebagai atlet yang profesional di cabang olahraga atletik, maka dia harus mampu menyusun prinsip-prinsip latihannya yang sedang dibahas ini. Kemudian atlet tersebut juga harus rutin melakukan program-program latihan secara teratur. Kenapa? Karena ketika atlet itu tidak melakukan secara rutin program-program latihannya, maka yang terganggu itu adalah otak saraf sensoriknya. Kenapa? Karena yang mampu menampung semua program latihan itu, atau yang mampu
merekam jejak apa yang dia lakukan hari ini dan apa yang dilakukan besok adalah otak sensorik, saraf sensorik. Ketika atlet tersebut melakukan rutinitas latihan sesuai dengan program latihan, maka pengembangan spesifikasinya sebagai atlet profesional di dalam cabang olahraga atletik itu akan seprofesional mungkin, karena dia secara rutin telah melakukan kegiatan-kegiatan seputar atletik. Kira-kira dari saya demikian. Jadi itu tadi penyampaian dua saja. Kita mulai dengan dua saja, karena untuk seperti yang kita sampaikan tadi, untuk ilmu kepelatihan ini sangat sulit sekali, teman-teman. Ini sangat sulit sekali untuk kita pahami. Untuk kita pahami, bukan kita tahu ya. Kalau kita tahu, kita tahu apa itu kepelatihan. Untuk kita pahami, karena kalau kita sudah pahami, sudah barang tentu kita tahu. Nah, susah sekali untuk kita pahami. Jadi, oke, baik. Terakhir dari saya, untuk semua pelatih di Indonesia khususnya, bahwa susunlah program latihan kalian baik-baik, karena kalian adalah sejatinya pembunuh, sebagai pembunuh berdarah dingin kalau tidak menyusun program latihannya sebaik-baik mungkin. Anda melatih hari ini, 10 tahun ke depan atlet Anda yang menjadi korban ketika program latihan Anda tidak baik. Bagi teman-teman yang kemudian masih rasa resah terhadap penyampaian dua sub bagian pembahasan tadi, kalau masih ada kemudian resah di hatinya, boleh di komen di bawah. Kita bisa sama-sama berdiskusi, kita bisa sama-sama diskusi bersama terhadap dua penyampaian materi tadi. Kurang dan lebihnya salam dari Katun Dua. Hormat kami.